Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abedul Sabil dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas kasus atau skandal akuntansi Northern Networks. Northern Networks ini adalah perusahaan publik di bidang telekomunikasi yang berbasis di Kanada. Perusahaan ini cukup besar, memiliki hampir 100.000 pekerja di seluruh dunia dan merupakan salah satu dari perusahaan terbesar di Kanada pada waktu itu. Skandal ini terjadi awalnya di tahun 2000 ketika Dewan Direksi tidak mengikuti standar atau prinsip akuntansi yang ada pada GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, dalam pengakuan pendapatan agar sesuai ekspektasi pasar. Nah, pada tahun 2022 dan 2003 Dewan Direksi itu telah secara ilegal menyisihkan akun cadangan yang berlebihan dari profit agar terlihat profitnya tinggi sehingga Dewan Direksi tetap bisa mendapatkan bonus. Nah, di akhir 2003 ditemukan bahwa ketika Northern Networks telah melakukan review terhadap pembukuan akuntansi perusahaan, ditemukan bahwa terdapat fraudulent financial statements yang dilakukan oleh 3 orang dari Dewan Direksi, yang salah satunya merupakan controller. Akibatnya 3 orang tersebut dipecat dari Nortel dan dituntut oleh SEC atau Securities Exchange Commission sebagai tersangka. Nah, sejak ditemukannya skandal ini tahun 2003, kinerja Northern Networks terus menurun dan akhirnya tahun 2009 Northern Networks dinyatakan pilot dan menjual mayoritas dari aset-asetnya. Nah, di tahun 2013 ternyata 3 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah karena pengadilan memutuskan bahwa salah saji tersebut bukanlah kesalahan yang disengaja, tetapi ada kesalahan yang tidak disengaja sehingga mereka dinyatakan tidak bersalah. Nah, kita telah sama-sama mempelajari bahwa ada fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan di dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan perseroan. Kita bisa melihat sama-sama bahwa dalam pengurusan Northern Networks, akar masalahnya ada pada Dewan Direksi yang telah salah menetapkan atau memilih kebijakan akuntansi dan terlihat memanipulasi profit. Tetapi Dewan Direksi tidak salah sendirian pada kasus ini. Seharusnya hal seperti ini bisa diantisipasi jika ada pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris. Untuk permasalahan akuntansi dan pelaporan ini kan tentunya merupakan tugas dan wewenang dari Komite Audit, di mana Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan hal-hal yang menyangkut tentang pelaporan keuangan. Nah, pemimpin tim audit Nortel tahun 2003 dari Deloitte, Donald Hathaway, bersaksi dalam pengadilan tersebut bahwa beliau mengatakan Komite Audit Nortel Networks itu hanya mementingkan tugas mereka selesai tanpa selesai dengan cara yang benar. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan seorang akuntan forensik dari Smetmore dan Associates bahwa kesalahan dalam menentukan perlakuan akuntansi Northern Networks ini berakar dari buruknya kinerja Komite Audit. Komite Audit tidak melakukan supervisi yang benar yang cukup dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh direksi. Baiklah, sekian dari pembahasan studi kasus dan presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang tidak jelas, boleh sama-sama kita diskusikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.